pagi saya ucapkan kepada Pembina Pengawas SD Katolik Permata Bunda, Ibu Dr. Randa Mimir Puspita Ningsi MM. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya akan mengekspos beberapa hal yang ada di sekolah kami. Penilaian kinerja Kepala Sekolah SD Katolik Permata Bunda 2, Jalan Raya Alternatif Cibubur Cilengsi, KM 1, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Profil diri Kepala Sekolah SD Katolik Permata Bunda 2, Cibubur adalah nama Elizabeth Nurjaya, Sarjana Ekonomi, tempat dan tanggal lahir Jakarta 8 Mei 1974, alamat Komplek Kopassus, Pelita 1, Jalan Anggrek, Blok D 43 nomor 16. Adapun sekolah kami mempunyai misi dan visi sebagai berikut. Visi SD Katolik Permata Bunda 2 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan kasih. Sedangkan misi kami adalah 1. Mengembangkan manajemen berbasis sekolah dengan memberdayakan sekolah secara optimal. 2. Mengembangkan kinerja sekolah dengan prestasi akademik dan non-akademik sesuai tuntutan lingkungan. 3. Meningkatkan profesionalis guru dan karyawan dengan nilai-nilai Kristiani. 4. Mengembangkan sekolah yang nyaman dan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar yang dilandasi nilai-nilai Katolik. 5. Menggalakkan kekompakan warga sekolah secara menyeluruh. Visi kepala sekolah adalah menyebutkan manajemen sekolah. Kedua, mencerdaskan siswa, mendukung sikap moral dan pribadi. Di era pandemi COVID-19, kepala sekolah menyiapkan sarana protokol kesehatan di sekolah dan mendorong guru untuk meningkatkan kualitas profesional dalam pembelajaran daring. Identitas sekolah adalah nama sekolah SD Katolik Permata Bunda 2 Cibubur, NPSN-nya 20228866. Jenjang pendidikan adalah SD, status sekolah adalah swasta. Alamat sekolah Jalan Raya Alternatif Cibubur Cilengsi KM 1. Kode pos 16954. Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Data kelengkapannya. SK pendiri sekolah nomor 642197 DB garing 2003. Tanggal SK pendiriannya 12 Juli 2003. Status kepemilikan adalah yayasan. SK izin operasional nomor 421 24 DMPMTP SP 4 2020. Tanggal SK operasional adalah 10 April 2020. Luas tanah saat ini adalah 1.200 meter persegi. Kontak sekolah 021 845 7673. Email perbuncbr@yahoo.co.id. Data periodik waktu penyelenggaraan setiap hari penuh, tetapi pada masa pandemi seminggu hanya 2 kali pembelajaran. Adapun keadaan siswa SD Katolik Permata Bunda 2 sebagai berikut. Kelas 1 jumlah 9 siswa. Kelas 2 jumlah 17 siswa. Kelas 3 jumlah 15 siswa. Kelas 4 jumlah 11 siswa. Kelas 5 jumlah 11 siswa. Kelas 6 jumlah 9 siswa. Jumlah keseluruhannya laki-laki 37, perempuan 36, 72 siswa.
Program pengembangan sekolah kami. Latar belakang perlunya menyusun pengembangan untuk meningkatkan mutu sekolah. Ada rencana pengembangan sekolah yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang. Tujuan pengembangan sekolah menjamin agar pengembangan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai tingkat kepastian yang tinggi dan beresiko kecil. Menjamin terciptanya integritas dan bersinergi baik di antara warga sekolah, guru-guru, pengawas, dan pemerintah. Penggunaan IT yang saat ini cukup memadai di Sekolah Katolik Permata Bunda II menggunakan aplikasi Microsoft Teams dalam pembelajaran agar semua siswa dalam pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif. Keunggulan lain di SD Katolik Permata Bunda II adalah yaitu Eskul Bahasa Mandarin dan Eskul English Club, yang mana setiap eskul tersebut berkolaborasi dan melibatkan bahasa Mandarin dan English Club. Selain itu, kami juga mempunyai eskul di luar pelajaran seperti paduan suara, melukis, dan menari. Eskul-eskul tersebut akan kami tampilkan pada saat hari-hari tertentu atau hari perayaan hari besar di sekolah kami. Pengembangan manajemen sekolah berwawasan lingkungan, yaitu pertama adalah konsep Grand School, merupakan bagian proses pendidikan lingkungan kepada siswa. Sehingga mau tidak mau siswa yang sekolahnya sudah berorientasi lingkungan dan mengadaptasi kaidah lingkungan, terus memahami pentingnya menciptai dan pelestarian lingkungan di Indonesia. Terdapat beberapa konsep sekolah hijau yang diterapkan di sekolah, yakni pertama, konsep sekolah hijau yang didasari pada konsep penumbuhan karakter peduli lingkungan bagi warga sekolah. 2. Konsep sekolah hijau yang mengedepankan penghematan energi dan pengendalian dampak lingkungan di sekolah. Ketiga, konsep sekolah hijau yang mengedepankan tentang penerapan pemanfaatan bioponik di sekolah, yaitu konsep yang berfokus pada keseimbangan komposisi antara bangunan ruangan dalam sekolah dan luar ruangan sekolah dalam proses pembelajaran. Gagasan pembangunan sekolah hijau di Indonesia bertitik tolak pada pemikiran dan kesadaran bahwa sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan merupakan wadah yang tepat untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta pada kelestarian alam dan lingkungan. Sekolah dianggap mampu untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup sejak dini kepada peserta didik, membangun pola berpikir atau mindset pada semua warga sekolah tentang pelestarian alam dan lingkungan, serta penggemblengan peserta didik yang kelak akan menjadi agen perubahan pelestarian alam dan lingkungan. Contohnya yang ada di sekolah kami saat ini, kami mengembangkan taman-taman lingkungan di sekitar sekolah kami supaya terlihat hijau dan menarik, supaya ada pertukaran udara. Oleh sebab itu kami adakan perubahan penanaman tanaman di sekitar lingkungan kami, baik di Goa Maria tempat beribadah maupun di sekitar lingkungan-lingkungan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah pembelajaran di masa pandemi. Pendidikan di era revolusi Indonesia sekarang ini memiliki pengaruh yang sangat berarti dalam perkembangan pembelajaran di sekolah. Renovasi tersebut atau revolusi tersebut menggeser cara belajar siswa dan guru yang bersifat analog menuju ke multimedia. Berbagai macam sarana media digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, baik di kelas nyata maupun di kelas tidak nyata. Untuk kelas nyata,
atau Maya dalam tingkatan sekolah dasar jarang sekali digunakan mengingat karakteristik siswa SD masih dalam taraf operasional konkret. Selain itu, sarana untuk membentuk kelas Maya masih belum memadai untuk melakukan pembelajaran. Pembelajaran di kelas Maya lebih dominan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sedangkan kelas nyata dinilai lebih efektif untuk melakukan seluruh proses pembelajaran dan sosialisasi dengan warga sekolah. Namun, dengan mewadahi virus corona yang sudah hampir setahun lebih dan berbagai larangan terkait dengan penyebaran virus yang berbahaya, itu maka pembelajaran mau tidak mau harus dilaksanakan secara daring. Pola pembelajaran tersebut artinya pembelajaran yang dilakukan dengan cara jarak jauh atau yang disebut juga dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh antara guru dan siswa. Pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan salah satunya dengan menggunakan internet atau disebut daring. Dan pada jenjang sekolah dasar, khususnya di kelas 1 SDK Permata Bunda 2, ini merupakan fenomena yang baru dalam pembelajaran selama ini. Oleh sebab itu, pembelajaran model daring merupakan sebuah tantangan baru bagi guru untuk mengimplementasikan kepada siswa. Kemampuan guru dalam bidang teknologi harus lebih ditingkatkan supaya bisa memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa-siswanya. Kreativitas guru dalam hal ini dibutuhkan agar mampu memberikan pelajaran yang mudah, menarik, dan memotivasi siswa untuk terus aktif dalam pembelajaran. Rancangan pembelajaran pun harus disesuaikan dengan tingkat kelas sehingga pembelajaran daring tidak memberatkan siswa dan orang tua. Untuk itu, guru harus dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi dalam membuat tugas. Salah satunya yang dapat digunakan adalah dengan Microsoft Teams. Demikian paparan kami mengenai profil sekolah dan cara kinerja kepala sekolah. Terima kasih.